pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang macam-macam jenis dari citra penginderaan jauh. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang manfaat dari citra penginderaan jauh dan penerapannya bagi pengembangan jaringan transportasi. Setelah anak-anak menyaksikan video pembelajaran pada hari ini, diharapkan siswa mampu menjabarkan tentang pemanfaatan citra penginderaan jauh dan peranannya dalam mengembangkan jaringan transportasi. Sebelum itu, apakah yang dimaksud dengan citra? Citra adalah gambaran suatu objek atau fenomena hasil perekaman dari sensor penginderaan jauh yang nanti hasilnya dapat berupa foto ataupun data digital. Manfaat citra penginderaan jauh yang pertama dalam bidang hidrologi, yakni sebagai pemantauan daerah aliran sungai dan konservasi sungai. Yang kedua, pemantauan luas daerah dan intensitas banjir. Yang ketiga, pemetaan sungai dan sedimentasi sungai. Untuk pemanfaatan citranya yaitu berupa citra Landsat, citra radar ERS, dan citra spot. Pada bidang meteorologi, yakni yang pertama, pengamatan iklim suatu daerah melalui tingkat kecerahan awan dan kandungan air di udara. Yang kedua, pengamatan sistem atau pola angin permukaan. Yang ketiga, pemodelan meteorologi dan SEP atau bendel data klimatologi. Selanjutnya pada bidang ilmu kebumian. Untuk bidang ini lebih difokuskan kepada sifat geologi, geodesi, dan geofisikanya. Untuk yang pertama, ini sebagai pemantauan daerah bencana. Ada kebakaran, banjir, aktivitas gunung api, dan juga pemantauan titik vulkanik. Yang kedua, pemantauan distribusi sumber daya alam seperti batu bara, nikel, timah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada pemantauan pencemaran laut dan lapisan minyak di laut. Yang keempat, pada bidang oceanografi, ini untuk yang pertama, studi perubahan garis pantai dan erosi sedimentasi. Yang kedua, pengamatan pada pasang surut dan gelombang laut. Dan yang ketiga, mencari lokasi upwelling dan distribusi suhu permukaan. Selanjutnya pada bidang tata guna lahan, citra penginderaan jauh ini membantu dalam hal pemantauan tata guna tanah. Misalnya tata guna tanah untuk permukiman, perindustrian, areal pertanian, maupun areal hutan. Sedangkan pada bidang geografis, citra penginderaan jauh memberikan data geografis yang mana nantinya akan memudahkan pembuatan suatu hubungan antara fenomena satu dengan fenomena yang lain, serta pengambilan suatu keputusan. Selain itu juga dapat menjelaskan keruangan baik secara parsial maupun secara kompleks. Manfaat citra penginderaan jauh yang terakhir yaitu pada bidang tata ruang dan bencana. Dalam hal ini, citra penginderaan jauh berfungsi sebagai petunjuk untuk pemetaan daerah bencana alam secara cepat, contohnya saja untuk daerah gempa bumi dan daerah banjir. Untuk yang kedua, pemantauan perubahan yang terjadi di suatu daerah, seperti untuk pembukaan hutan, pemekaran kota, ataupun mengenai perubahan kualitas lingkungan. Selanjutnya terdapat keunggulan dari citra penginderaan jauh. Keunggulan citra penginderaan jauh ini dapat dilihat dari pemanfaatannya yang sangat banyak dari berbagai sektor bidang untuk kehidupan sehari-hari. Untuk keunggulannya yang pertama, citra penginderaan jauh memiliki ketelitian yang dapat diandalkan, khususnya untuk daerah teritorial ataupun daerah daratan. Yang kedua, daerah jangkauan citra penginderaan jauh yang sangat luas. Yang ketiga, citra dapat menghemat tenaga, waktu, dan juga biaya. Penginderaan jauh dalam peranannya dalam pengembangan jaringan transportasi, yang mana ini dibuat untuk tujuan menghubungkan pusat permukiman penduduk dan memperhatikan jarak terpendek, pemiringan area yang tepat, serta jenis tanah yang menguntungkan. Oleh sebab itu, penggunaan citra penginderaan jauh melalui interpretasi citra ataupun foto udara sangat diperlukan dalam hal tersebut, guna untuk mendapatkan hasil yang akurat, cepat, dan juga tepat. Beberapa manfaat teknologi penginderaan jauh bagi pengembangan transportasi yaitu ada 4. Yang pertama, membantu dalam proses perancangan jaringan transportasi seperti track, trace, jalur, ataupun rute. Yang kedua, mengidentifikasikan faktor-faktor yang menjadi penyebab kemacetan lalu lintas, entah itu meliputi kondisi jalan, lebar jalan, ataupun dari bentuk jalan itu sendiri. Yang ketiga, membantu dalam perencanaan struktur tatanan transportasi.
Ini berdasarkan skala pelayanan, master plan, ataupun center plan. Dan yang keempat, ini mampu melakukan identifikasi dan inventarisasi kawasan, yang mana ini nantinya akan dibangun prasarana sebagai perhubungan dan komunikasi, serta membantu dalam hal pemetaan infrastruktur. Berikut merupakan pengolahan citra penginderaan jauh pada pengembangan jalan transportasi. Untuk yang pertama ada untuk perencanaan jalan-jalan, perencanaan rute angkutan, perencanaan jalur kereta api, perencanaan bandar udara dan pelabuhan, perencanaan transportasi laut, dan penentuan jadwal penerbangan untuk keselamatan. Dan berikut adalah tugas untuk pertemuan kita pada hari ini. Tugas ini akan dilakukan secara berdiskusi dengan satu kelompok beranggotakan 6 siswa, yang mana kalian nanti akan mendiskusikan tentang pemanfaatan citra penginderaan jauh dalam jaring pengembangan jaringan transportasi di berbagai sektor. Jadi